kabar? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Silakan Dayat disiapkan. Siap, gerak. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biar lebih semangat pagi hari ini, kita mulai dengan yel-yel ya. Boleh pakai tangannya. SMK Bisa. SMK Bisa. HP Sukses. Ya, alhamdulillah. Kita lihat tayangan dulu ya. Untuk mengawali kita lihat tayangan dulu. Inspirasi dari botol. Kalau diisi jus buah berbeda kalau sebuah botol diisi dengan madu yang harganya lebih mahal. Maka demikian pula kalau botol itu diisi dengan minyak wangi, maka harganya bisa dijual berlipat ganda. Sebaliknya kalau sebuah botol diisi comberan, yang menjadi tidak bernilai. Maka bersyukurlah untuk apa-apa yang kita miliki hari ini. Bahwa hujan badai kesulitan kita ketemui dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang biasa. Namun yang penting adalah bagaimana kita berdoa. Semoga hujan itu segera berhenti. Kita berdoa untuk kita bisa memperkuat payung kita. Maka manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, jatah yang Allah tetapkan itu, untuk kita isi dengan hal yang positif agar kita menjadi manusia yang bernilai, menjadi manusia yang baik, sekuat kemampuan yang bisa kita upayakan. Itulah barangkali inspirasi dari sebuah botol. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dari melihat tayangan tadi, siapa yang mau berpendapat? Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Siapa? Yang berani? Siapa? Ya, coba. Apa kesimpulannya? Kenapa ada botol yang mahal, ada botol yang murah? Karena kandungan istilahnya yang bernilai. Isi di dalam kandungan, isi apa yang di dalam botol? Itu hasilnya diletak di baskom. Kelapa yang udah diparut, wah banyak ya. Kelapa yang diparut. Nah, tadi pagi bapak beli ini ke tempat pemarut kelapa. Kalau di Jawa, mereka kan nggak pakai parutan yang bundar itu. Kalau di Jawa dia kopek begini, lalu masukkan, nanti keluarnya dalam bentuk parutan. Baik. Jadi pada hari ini kita akan, tujuan dari kuliah kita adalah anak-anak menjelaskan prinsip dasar pengecilan ukuran. Apa saja prinsip pengecilan ukuran. Lalu yang kedua, coba kamu baca tujuan yang kedua, indikator pengetahuannya ini membedakan teknik pengecilan ukuran pada bahan atau produk hasil nabati. Satu lagi, yang ketiga, indikatornya adalah Manfaat pengecilan ukuran. jadi ada tiga ya, menjelaskan prinsip dasar pengecilan ukuran, prinsip dasar, lalu membedakan teknik-tekniknya, lalu manfaatnya untuk apa. Jadi Elvis ya, coba Elvis baca yang indikator aspek keterampilan. Jadi tadi KI 3 yang kompetensi aspek pengetahuan.
Peralatan dalam proses pengecilan Nah, ukuran. nanti ada alat-alat kita ya, kita tunjukkan ya alat-alatnya. Nanti ada beberapa alat yang lain. Satu lagi ya, bis. Melakukan teknik pengecilan ukuran pada bahan produk. Ya, melakukan teknik pengecilan ukuran pada beberapa bahan. Kali ini kita bawa 4 ya, ada bawang, ada gula, ada singkong, ada kelapa. Ini tujuannya. Merupakan pengecilan ukuran, proses pengecilan ukuran setelah bahan dipanen itu biasanya merupakan suatu proses awal dalam kegiatan pengolahan pangan. Jadi sebelum dia mengalami tahapan lanjut sampai diproduksi atau sampai dikemas, dia awalnya jadi kecilkan ukuran dulu. Biasanya seperti itu. Setelah itu nanti di dalam pengecilan ukuran juga ada pencampuran. Campuran dilakukan pada setiap pengolahan saat membuat adonan. Campur, adon. Lalu emulsifikasi. Emulsifikasi digunakan untuk membuat emulsi suatu campuran adonan atau selama proses. Emulsifikasi. Dan yang keempat ada ekstraksi. Jadi konversi bahan yang keempat adalah ekstraksi, banyak digunakan dalam membuat minuman seperti sari buah dan susu. Ekstrak sari buah. Dan yang konversi bahan yang terakhir yaitu adalah kombinasi. Jadi berbagai teknik dari yang ada di depan tadi berkaitan dengan prosesnya seperti suhu tinggi, pengawetan, pengemasan itu adalah dalam pengolahan hasil pertanian. Jadi ada pengecilan ukuran. Jika ini kita akan pengecilan ukuran saja. Nanti ya pencampuran, emulsifikasi, ekstraksi atau teknik kombinasi nanti pada pembelajaran yang selanjutnya. Pada hari ini kita akan pengecilan ukuran dulu saja. Jadi biasanya ini pengecilan ukuran adalah proses awal dari suatu pengolahan hasil pertanian. Pengecilan ukuran itu dibedakan atas beberapa jenis. Pengecilan ukuran itu tergantung bahannya. Ada pengecilan ukuran pada bahan padat, ini kita bawa semua adalah bahan padat. Itu diantaranya adalah penghancuran pemotongan, potong atau kita parut tadi kita hancurkan. Nah, apa itu pengecilan ukuran? Itu adalah definisinya bahan hasil pertanian dilakukan pemotongan, penghancuran, penghalusan untuk proses selanjutnya menjadi lebih mudah. Silakan sambil di resume boleh, sambil dicatat, ini definisinya boleh. Silakan sambil dicatat. Apa itu makna pengecilan ukuran? Itu bahan hasil pertanian yang dilakukan padanya proses pemotongan, penghancuran, penghalusan untuk mempermudah tahapan proses selanjutnya. Nah, di antara alat yang digunakan untuk pengecilan ukuran adalah seperti yang bisa dilihat di depan ya. Ini ada yang tahu nih, saya tunjuk ini apa ini? Pemarut ya, pemarut. Ada ini ya, di rumah sering dipakai ya. Kalau ini biasanya apa ini? Penghancur ya, penggiling ya. Di belakang ada ya, penggiling daging, penggiling kacang ya. Kalau ini juga masih parutan. Coba dipegang didulin ke teman-temannya. Ini alat, contoh alat yang digunakan untuk pengecilan ukuran. Kalau ini juga penghancur daging. Kalau saya sering pernah baca ini namanya silent cutter atau chopper. Daging dimasukkan dari atas. Nanti kita di lain waktu kita bawa alatnya yang digunakan itu kita gunakan. Supaya sederhana, boleh dibawa, boleh ditunjukkan misalnya kan bisa di situ. Nah ini ya, yang paling sering digunakan di dapur pisau. Hati-hati menggunakannya. Pengupas ya. Apakah bisa nih yang warna merah kuning biru ini digunakan untuk pengecilan ukuran? Untuk apa misalnya? Untuk produk apa? Bahan apa? Tomat ya. Tomat, timun, dan juga mungkin untuk ubi kita bisa. Kalau kita punya piring yang agak gede, yang agak tebal kan macam-macamnya ukuran pisaunya kan. Kalau kita punya ubi yang agak gede itu kita
bisa untuk kalau bapak pernah sampai ke atau sering ke tempat pembuatan kerupuk ubi itu mereka pakai ini. Sebahagiannya untuk ngupas, sebahagian juga untuk mengopek. Tapi beda itu nggak yang sekecil yang kita punya, kurang agak gede. Tapi yang lebih seringnya yang pakai kayaknya kita dimasukin kamu sering pakai itu ya untuk bikin apa? Tepung kasar. Kita langsung aja nih. Ini nanti saya tayangkan aja. Nanti kita buat dari kesimpulan waktu kita. Nah, sekarang kita langsung ke lembar kerja. Kita langsung ke lembar kerja. Kita bagi dua kelompok. Nanti Elvis kita masuk ke kelompok A, Dayat masuk ke kelompok B. Ambillah bahan masing-masing. Lembar kerja yang sudah Bapak bagikan nanti dikerjakan satu-satu. Nanti bagi tugas ada yang bagian bahan singkong, ada yang bagian gula pasir, ada yang bagian bawang putih dan silakan nanti gabung. Main dia singkong ambil, cuci, sudah. Nanti dituangkan di kertas laporannya. Yang penting gini, Nanti diukur aromanya, nanti pakai dulu kayak gini dibandingkan. Nanti itu yang dibuat di laporan kan gitu. Oh iya iya. Terus 200 ini? 200 ini kan? Menjadi dua bagian, terus satu bagian kelapa dengan makan kecil bagian. Nanti kita presentasiin di depan. Ada barangnya? Barangnya dari kami ini ya siap-siap untuk presentasi nanti. Makan. Sesuai perintah. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, baik. Kita beri dong buat Rizka dong untuk presentasi dong. Kita dari mewakili kelompok A. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mempresentasikan hasil pengamatan tentang pengecilan ukuran. Semakin kecil ukuran, maka semakin banyak ukuran yang dihasilkan dan luas permukaan makin naik. Yang keempat ada kelapa. Kelapa yang diparut dengan ukuran yang kecil akan menghasilkan santan yang kental saat diperas. Dan ketika dibiarkan selama 20 menit, maka santan akan mengendap lebih banyak. Terima kasih Rizka, bagi tepuk dong. SMK bisa. Untuk Rizka SMK Bisa. HPHP sukses. Keras dong untuk Rizka SMK Bisa. HPHP sukses. Kita lanjut ke kelompok B Wanti. Tepuk tangan untuk Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok B untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari kami. Itu saja hasil pengamatan dari kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya pengamatan kelompok A. Ini tapi Bapak perhatikan tadi mirip-mirip ya. Baik, dari dua hasil pengamatan kelompok A, kelompok B, kita buat penguatan ya. Kita buat penguatan tadi kelapa yang halus untuk saat memerasnya jadi lebih gampang ya. Saat memerasnya lebih gampang, santannya lebih banyak. Lalu kemudian saat didiamkan 20 menit, santannya menjadi lebih kental. Maka terpikir oleh kita kalau ingin menghasilkan santan, semakin halus parutan kelapa berarti santan makin low. Nanti untuk pengamatan lebih jelasnya ya kita pergi ke pabrik pengolahan santan. Ada ya? Ada. Terakhir, Bapak minta siapkan kertasnya, kita latihan soal sedikit. Karena kita berkasih waktu, saya waktunya cukup, silakan ditentukan. Bapak ingin sekarang menanyakan apa pengalaman apa yang didapat dari mulai awal dari pembukaan kita masuk kelas sampai hampir kita selesai. Nanti coba ada pengalaman apa yang didapatkan dari proses pembelajaran ini? Pengalamannya tentang tahu tentang proses pengecilan ukuran, tentang bentuk-bentuk ukuran pengecilan, alat-alat ukuran Pada pengecilan. pertemuan yang akan datang di halaman 17 nanti diperhatikan, dibaca di rumah bukunya. Yang tugasnya belum selesai nanti dilanjutkan di LMS ya. Dilanjutkan di akhiri dengan berdoa, tapi sebelumnya kita periksa mungkin masih ada sampah-sampahnya yang diikuti dulu. Nah, di sekelilingnya yang ada sampah-sampah diambil, dipungut, nanti sambil dibersihkan karena kebersihan adalah sebagai macam kebersihan adalah prinsip dari kita yang berikutnya. Sebelum ditutup kita nyanyi dulu nih pada menit ini. Atau sama boleh bersih sih. Yang keras ya, serentak ya. Ini tanah air.